Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga pada hari ini, pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam room Zoom perkuliahan, yaitu pada mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan. Kepada Prof. Bejo yang saya hormati, juga kepada Pak Dr. Fahrudin dan Pak Dr. Suryadi yang saya hormati, izinkan pada pagi hari ini saya memaparkan artikel ilmiah hasil dari analisis jurnal yang saya lakukan. Juga tidak lupa kepada teman-teman semua kelas manajemen pendidikan, kelas non-reguler yang hebat-hebat, yang saya sayangi dan saya cintai. Pada paparan kali ini, pada presentasi kali ini, mohon maaf kalau saya berinisiatif untuk menggunakan video yang saya buat sendiri, jadi mohon maklum kalau banyak hal-hal yang kurang sempurna. Karena pada hari ini, pada jam yang sama dengan perkuliahan, saya harus mendampingi putri saya yang pada saat ini ada kegiatan wisuda ketamatan SMA. Sehingga saya khawatir ada beberapa hal yang akan berkendala, sehingga saya memilih untuk membuat video presentasi pada pagi hari ini. Baik, teman-teman semua, rekan-rekan semua, juga kepada Prof. Bejo, Pak Dr. Fahrudin, dan Pak Dr. Suryadi, saya akan memaparkan artikel ilmiah hasil dari analisis jurnal yang kemudian saya implementasikan atau melihat pengimplementasian hasil dari analisis jurnal ini di satuan pendidikan. Artikel yang saya tulis berjudul Pengembangan Sekolah sebagai Organisasi Pembelajaran Melalui Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah. Saya lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu abstrak. Di sini untuk abstrak saya tuliskan dalam dua bahasa, yang satu bahasa Inggris dan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Di mana abstrak ini adalah merupakan gambaran dari keseluruhan isi dari artikel yang saya tulis. Dinamika perubahan lingkungan yang bergerak cepat telah menempatkan organisasi pembelajaran sebagai komponen penting dalam menuju efektivitas dan pengembangan sekolah. Relevan dengan hal tersebut atau relevan dengan kondisi tersebut, kepemimpinan visioner kepala sekolah berpotensi mendukung pengembangan organisasi pembelajaran di sekolah, khususnya pada jenjang sekolah menengah pertama. Studi ini ditulis dengan tujuan menjelaskan kepemimpinan visioner kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama di Kota Bekasi dalam pengembangan sekolah sebagai organisasi pembelajaran. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa sebagai organisasi pembelajaran, sekolah harus memiliki kapasitas dalam mendukung terciptanya aktivitas pembelajaran bagi semua warga sekolah secara berkelanjutan, baik secara individual, kolektif, dan kolaboratif, sehingga terbentuk budaya belajar. Kepemimpinan visioner kepala sekolah dapat mendorong berkembangnya sekolah sebagai organisasi pembelajaran dengan melibatkan semua warga sekolah dalam merespon perubahan lingkungan, mengembangkan budaya belajar sebagai pilar dalam organisasi. Ini menjadi pilar utama. Kepemimpinan visioner kepala sekolah berperan sebagai pemimpin perubahan dan agen perubahan. Kata kunci dalam artikel yang saya tulis ini adalah kepemimpinan visioner kepala sekolah dan organisasi pembelajaran. Dalam pendahuluan, di sini saya menjelaskan tentang perkembangan iptek, kemudian lingkungan eksternal dari ke sekolah atau satuan pendidikan,
kemudian bagaimana membangun organisasi pembelajaran, bagaimana kepemimpinan, kemudian transformasi sekolah menuju organisasi pembelajaran, peran dan fungsi kepemimpinan, kemudian bagaimana pemimpin yang visioner dan bagaimana pengaruh kepemimpinan visioner. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mendorong aktivitas pendidikan menuju serangkaian tantangan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada era ini banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita taklukkan sebagai insan pendidikan, baik itu guru, kepala sekolah, pengawas, maupun insan-insan pendidikan termasuk kepala dinas ya Bu Nahdiana. Dan saya yakin di sini saya salut jempol 10 buat Bu Nahdiana yang selalu update terhadap ilmu pengetahuan, digital, wawasan, dan sebagainya yang terkait dengan mutu pendidikan di Indonesia umumnya dan kalau Bu Nahdiana di DKI Jakarta pada khususnya. Baik teman-teman, saya lanjutkan bahwa dinamika pendidikan bergerak pesat menuju proses berpikir kreatif, kritis, dan inovatif yang berorientasi pada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, serta penguasaan keterampilan yang mencakup keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pengetahuan teknologi baru atau yang terkait dengan digital. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk hidup dan berkembang dalam perubahan yang sangat cepat, mampu mengikuti dan menggunakan teknologi, bahkan diharapkan siswa itu dapat menciptakan sebuah produk hasil karya siswa. Dan ini goals yang diharapkan dari pembelajaran yang ada, bahwa tingkat pemahaman, tingkat kreativitas dan inovasi siswa juga mempunyai target sampai menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Namun kenyataannya, tadi kita berbicara ideal, namun kenyataannya bahwa banyak sekolah dan sistem pendidikan yang belum mampu mengikuti hal tersebut. Proses pembelajaran di sekolah pada umumnya belum seimbang dengan kebutuhan keterampilan dan kebutuhan belajar pada saat ini. Khususnya kalau saya melihat di Kota Bekasi, memang realitanya belum sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Walaupun Dinas Pendidikan Kota Bekasi, karena artikel ini saya memfokuskan di Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Kota Bekasi selalu berusaha untuk pengembangan mutu pendidikan di Kota Bekasi pada khususnya dengan berbagai pelatihan-pelatihan dan berbagai diskusi-diskusi terkait dengan mutu pendidikan di Kota Bekasi. Kemudian di sini juga tidak terlepas dengan lingkungan eksternal. Ini lingkungan eksternal di mana sekolah beroperasi telah berubah drastis menjadi semakin kompleks dan syarat dengan ketidakpastian. Perubahan-perubahan yang terjadi ini, kalau kita lihat mungkin kemarin kita sudah membahas era VUCA. Nah, ini kita harus bisa berpikir jauh ke depan untuk menaklukkan tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan nyata. Nah, dalam situasi tersebut, organisasi pembelajaran merupakan model manajemen sekolah, merupakan komponen penting menuju sekolah yang efektif, dan sekolah sebagai organisasi pembelajaran dipandang ideal untuk menghadapi perubahan lingkungan eksternal, memfasilitasi perubahan dan inovasi organisasi. Organisasi pembelajaran merupakan instrumen untuk sekolah menjadi yang lebih baik dan yang lebih efektif. Nah, atas dasar itu diperlukan upaya perubahan atau transformasi sekolah menuju organisasi pembelajaran. Sekolah perlu belajar secara kontinu, secara berkesinambungan, dan berubah memenuhi kebutuhan masyarakat dan dinamika perkembangan zaman. Gagasan mengenai perubahan organisasi ini
tidak terlepas dari peran dan fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan di sini dalam hal ini adalah kepemimpinan kepala sekolah ya, merupakan elemen penting setiap organisasi untuk berubah, untuk berkembang, untuk meraih kesuksesan dan untuk pertumbuhan organisasi itu sendiri. Nah, dalam penelitian atau dalam penulisan artikel ini, saya menggunakan metode, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka atau library research, yang menggunakan buku-buku dan literatur lainnya sebagai objek utama. Di sini saya menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Kemudian informasi yang dihasilkan itu berupa catatan dan data deskriptif yang memberikan gambaran dan keterangan secara lebih jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis mengenai perkembangan sekolah, organisasi pembelajaran, dan kepemimpinan visioner. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan penjelasan atau paparan tentang artikel saya, perlu saya jelaskan bahwa sebelum saya membuat artikel, saya menganalisis beberapa jurnal yang terkait dengan kepemimpinan visioner dan organisasi pembelajaran. Di sini saya tampilkan 20 jurnal dalam PowerPoint. Ada 20 jurnal hasil dari analisis yang saya lakukan. Mungkin tidak saya bacakan semuanya, hanya beberapa yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah perilaku kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap kepemimpinan visioner dan keunggulan organisasi. Kepemimpinan visioner berpengaruh signifikan terhadap keunggulan organisasi. Kepemimpinan visioner menunjukkan peran mediasi parsial antara perilaku kewirausahaan dan keunggulan organisasi. Kemudian yang terkait dengan sekolah atau satuan pendidikan, ditemukan beberapa kendala untuk menciptakan organisasi pembelajaran, diantaranya adalah sentralisasi, rendahnya dukungan administrasi, tidak efektifnya program pelatihan organisasi, kemudian di sini membutuhkan stimulasi, keuangan, administrasi, dan pelatihan pengembangan sekolah. Kemudian ada beberapa lagi yang akan saya bacakan, tidak semuanya ya teman-teman. Hasil berikutnya, ini yang saya beri tanda bintang ini adalah terkait dengan sekolah, karena ada beberapa jurnal yang terkait dengan instansi lain selain instansi pendidikan. Hasil yang berdasarkan analisis ini, tidak ada perbedaan persepsi di antara guru tentang sekolah sebagai organisasi pembelajaran. Ini berdasarkan variabel jenis kelamin dan jenis sekolah baik negeri maupun swasta. Kemudian dalam penelitian ini juga mengidentifikasi perbedaan persepsi berdasarkan pengalaman belajar mereka. Kemudian di sini ada hasil yang lain lagi, penerapan model terintegrasi SLO. Ini The School as a Learning Organization di Cina perlu mempertimbangkan dan menggabungkan karakteristik sentralisasi, hierarkis, dan kolektif yang berlaku di negara Cina. Kemudian yang berikutnya, satu lagi saya bacakan, bahwa kepemimpinan instruksional secara signifikan berhubungan dengan organisasi pembelajaran. Nah, di sini perbandingan dengan yang lain, bahwa walaupun di sini instruksional, tapi di dalamnya ada penjelasan tentang visioner, kepemimpinan visioner. Nah, jurnal-jurnal yang saya analisis sebagian besar adalah jurnal internasional yang saya cantumkan dalam PowerPoint ini. Dari 20 jurnal, mungkin 18 atau 17 jurnal internasional, selebihnya jurnal dalam
yang dilakukan di Indonesia. Nah, ini ada 20. 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 Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sebentar. Oke. Tentang organisasi pembelajaran. Di sini bahwa organisasi pembelajaran adalah organisasi di mana orang terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, di mana pola baru dan ekspansi pemikiran diasuh, di mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang terus-menerus belajar, melihat bersama-sama secara keseluruhan. Ini dikemukakan oleh Peter Senge pada tahun 1990. Ini Pak Suryadi jangan senyum-senyum Pak, karena ada cerita dari Pak Suryadi. Ada mahasiswa ketika presentasi disertasi salah membaca, yang akhirnya menimbulkan persepsi-persepsi yang bermacam-macam. Mudah-mudahan saya tidak salah membacakan ya Pak, tidak salah mengucapkan ya Pak Dr. Suryadi. Amin, mudah-mudahan. Kemudian yang berikutnya adalah konsep learning organization, menunjukkan peran penting dalam teori serta praktek manajemen kontemporer. Di sini dikemukakan oleh Koutozis pada tahun 2019. Kemudian penelitian tentang organisasi pembelajaran telah mengidentifikasi karakteristik organisasi dengan kapasitasnya untuk terus belajar, beradaptasi, serta melakukan perubahan. Ini dikemukakan oleh Cinema dan Stoll pada tahun 2020. Kemudian yang berikutnya lagi adalah organisasi pembelajaran berfokus terhadap proses pembelajaran yang disengaja, baik itu pada level individu, kelompok, dan organisasi itu sendiri. Ini juga dikemukakan oleh Bapak Zoghlu dan Koutozis pada tahun 2019. Dan yang terakhir adalah bahwa organisasi pembelajaran pada dasarnya adalah tempat di mana keyakinan, nilai, dan norma karyawan dibawa untuk mendukung pembelajaran berkelanjutan, di mana suasana belajar, budaya belajar atau iklim belajar dipelihara, dan di mana belajar untuk sebagai belajar sangat penting bagi semua orang yang terlibat. Ini dikemukakan oleh Coles et al. Dan Tan 2020 pada tahun 2020. Baik, saya lanjutkan. Di sini tentang sekolah sebagai organisasi pembelajaran. Yang pertama dikemukakan oleh Cinema dan Stoll pada tahun 2020 bahwa sekolah harus mampu menghadapi perubahan lingkungan eksternal, memfasilitasi perubahan dan inovasi organisasi. Artinya bahwa di sini segala perubahan harus disertai dengan inovasi-inovasi sebuah organisasi termasuk satuan pendidikan. Kemudian yang dikemukakan oleh Molloy pada tahun 2010 bahwa sekolah menempatkan diri sebagai organisasi pembelajaran, peserta didik akan mencapai keberhasilan. Jadi di mana organisasi pembelajaran itu terbangun, maka peserta didik akan dengan lebih maksimal, lebih optimal untuk mencapai sebuah keberhasilan. Kemudian yang dikemukakan oleh Heider et al. Pada tahun 2020 bahwa sekolah perlu belajar dan berubah memenuhi kebutuhan masyarakat dan dinamika perkembangan zaman. Gagasan mengenai perubahan organisasi ini tidak terlepas dari peran dan fungsi kepala sekolah. Baik, saya lanjutkan ke berikutnya. Ya, di sini tentang kepemimpinan visioner. Yang pertama adalah dikemukakan oleh Baik.
Yang pertama dikemukakan oleh Kearney et al. Pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa kepemimpinan visioner dapat dimaknai sebagai model perilaku pemimpin dalam mengomunikasikan visi serta gambaran masa depan secara kolektif. Kemudian Keridi Zahavi et al. 2016 mengatakan bahwa pemimpin visioner memiliki visi yang tepat sebagai pedoman bagi pengikutnya untuk bekerja sesuai arahan dan memiliki inovasi. Berikutnya, kepemimpinan visioner merujuk pada gambaran masa depan kolektif dengan maksud membujuk orang lain untuk berkontribusi pada realisasi masa depan tersebut. Ini dikemukakan oleh Van der Voort dan Stegen pada tahun 2021. Kemudian kepemimpinan visioner merupakan elemen kunci manajemen perubahan organisasi dan menempatkan pemimpin sebagai change leader atau change agent. Ini dikemukakan oleh Israel et al. Pada tahun 2020. Kemudian yang terakhir disampaikan atau dikemukakan oleh Molina pada tahun 2018 bahwa kepemimpinan visioner diwujudkan melalui konsolidasi organisasi dalam rangka memotivasi dan berinovasi. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini setelah saya menganalisis beberapa jurnal yang kemudian menghasilkan artikel baru, saya mencoba hasil dari analisis ini. Saya melihat bagaimana pengimplementasiannya di satuan pendidikan yang kebetulan saya memilih SMP Negeri 5 Kota Bekasi sebagai objek pengamatan saya karena SMP Negeri 5 ini kebetulan kalau saya amati melihat fenomena yang ada bahwa di SMP Negeri 5 ini terjadi perubahan yang signifikan antara kepemimpinan sebelumnya dengan gaya tersendiri dibandingkan dengan kepala sekolah sekarang yang menurut pengamatan saya, menurut analisa saya, ini sudah indikator sebagai kepala sekolah mengindikasikan atau masuk dalam kategori kepemimpinan visioner. Nah, di sini saya lanjutkan pengembangan sekolah sebagai organisasi pembelajaran melalui kepemimpinan visioner Kepala SMP Negeri 5 Kota Bekasi. Ya, ini adalah profil secara fisik bangunan SMP Negeri 5 Kota Bekasi yang terletak di Jalan Seroja, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Ini lumayan jauh dari Dinas Pendidikan sehingga kalau saya ada monef ataupun pembinaan ke SMP 5 ataupun supervisi dan sebagainya, ini lumayan jauh menempuh perjalanan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi ke ke Bekasi Utara, Ujung Bekasi Utara. Nah, ini fisik bangunan SMP Negeri 5 Kota Bekasi. Namun dalam presentasi kali ini, dalam paparan kali ini saya tidak menyoroti bagaimana fisik bangunan dari SMP 5 karena kalau melihat bangunannya mungkin ini bangunan yang sudah lumayan lama. Kemudian jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta mungkin ini masih harus menyesuaikan, harus mengejarnya masih lumayan dengan speed yang tinggi, harusnya seperti itu. Namun di sini yang akan saya fokuskan adalah mengenai learning organization dengan kepemimpinan visioner yang diimplementasikan atau yang diterapkan di SMP Negeri 5 Kota Bekasi oleh kepala sekolahnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah foto dari kepala sekolah SMP Negeri 5 Kota Bekasi yang kebetulan juga salah satu dari 15 sekolah binaan saya. Beliau bernama Sri Mulyani, SPD MMPD. Beliau adalah kepala sekolah yang sangat energik, kepala sekolah yang
syarat atau yang penuh dengan ide-ide inovatif yang terkadang menurut saya, kalau untuk saya sebagai sebagai pengawas, ini sangat kondusif ya, sangat koordinatif gitu ya, dan inspiratif. Jadi banyak hal-hal yang dikemukakan, banyak ide-ide yang tercetus dari beliau yang disampaikan kepada saya, dan pada akhirnya kita jalankan bersama melalui diskusi-diskusi, melalui brainstorming, melalui FGD gitu ya, forum group discussion dengan seluruh warga sekolah, terutama guru-guru tim manajemen SMP Negeri 5 Kota Bekasi. Nah, yang saya tayangkan ini adalah foto-foto bagaimana implementasi model kepemimpinan visioner yang diterapkan oleh beliau, Ibu Sri, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Bekasi. Model kepemimpinan visioner yang telah diimplementasikan oleh Kepala SMP Negeri 5 Kota Bekasi dalam berbagai kegiatan, di mana semua kegiatan dan program sekolah dilaksanakan berdasarkan visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan sekolah selalu dievaluasi berdasarkan analisis SWOT dan berdasarkan perkembangan lingkungan pada setiap akhir tahun yang dilakukan bersama tim manajemen untuk menetapkan visi, misi, dan tujuan pada tahun berikutnya apabila dirasa perlu untuk diubah berdasarkan hasil analisis mutu sekolah dan hasil rapat dengan warga sekolah beserta komite. Jadi selalu dievaluasi berdasarkan analisis mutu, pemetaan mutu, kemudian bagaimana aksi-aksi yang sudah dijalankan dan bagaimana evaluasi yang ada untuk kemudian dijadikan rencana tindak lanjut. Jadi ketika ada perubahan yang memang harus diubah, ketika visi misi memang harus berubah, ya kita rubah berdasarkan hasil analisis secara bersama-sama. Seperti tahun kemarin SMP Negeri 5 Kota Bekasi mengubah visi misi karena SMP Negeri 5 Kota Bekasi adalah merupakan salah satu sekolah penggerak di Kota Bekasi yang sudah setahun ini berjalan menjalankan program sekolah penggerak dengan berbagai kendala-kendala yang ada dan dengan solusi-solusi yang ada. Nah, ini foto yang pertama adalah briefing, Monef dan briefing bersama pengawas pembina. Kebetulan pengawas pembinanya sedang presentasi pada pagi hari ini, dan di sini rapat dinas dengan pengawas ini dilakukan rutin juga berdasarkan undangan kepala sekolah nih. Ketika ada briefing, saya sering diundang untuk saling berbagi informasi, saling sharing, dan saling memberikan solusi ketika ada permasalahan-permasalahan yang memang ditemukan di lapangan atau di satuan pendidikan. Kemudian foto yang kedua adalah diskusi evaluasi PSP, program sekolah penggerak melalui komite pembelajar. Dan kebetulan ini pengawas adalah salah satu masuk komite pembelajar, di mana di sini kita menggali kekuatan-kekuatan apa yang ada, kelemahan-kelemahan apa yang ada, peluang apa yang ada, dan sebagainya untuk perbaikan mutu pembelajaran, perbaikan mutu pendidikan. Karena kebetulan SMP Negeri 5 merupakan sekolah penggerak, maka kita menuju ke profil pelajar Pancasila sebagai goals dari sekolah penggerak ini. Kemudian yang berikutnya kegiatan evaluasi PSP bersama tim manajemen. Jadi perkembangan proses dan progres tentang program-program yang ada di sekolah ini selalu dievaluasi secara rutin, gitu ya, untuk tadi peningkatan mutu atau pengembangan ide-ide, pengembangan pembelajaran, pengembangan program yang memang harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ide-ide inovatif dari kepala sekolah. Di sini beberapa ide-ide inovatif telah dilaksanakan bersama warga sekolah dalam rangka peningkatan
mutu pendidikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang mendukung terciptanya aktivitas pembelajaran bagi semua warga sekolah, baik siswa, guru, staf, maupun sampai ke tenaga kebersihan, security, dan sebagainya. Ini secara berkelanjutan melalui pembelajaran individual, kolektif, dan kolaboratif sehingga terbentuk budaya belajar yang optimal. Nah, di sini diantaranya adalah pembelajaran berbasis atau menggunakan project based learning berdasarkan kearifan lokal, diantaranya berupa proses penanaman bibit ikan dengan berbagai jenis yang kemudian diproses menjadi makanan khas Bekasi sampai pada proses pemasarannya, di mana kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pengawasnya mendampingi dan memonitor jalannya pembelajaran ini. Sebetulnya ini yang saya kemukakan ini baru salah satu contoh project based learning yang dilaksanakan di SMP Negeri 5 Kota Bekasi. Masih banyak lagi project based learning yang dilakukan. Ini kolaborasi antar mata pelajaran yang tentunya berdasarkan pemetaan atau analisis materi-materi yang esensial, kemudian di kolaboratif yang relevan dengan pembelajaran atau mata pelajaran lain digabungkan menjadi project based learning yang akhirnya menghasilkan sebuah produk sebagai bentuk wujud nyata kreativitas dan inovasi dari para siswa. Kemudian yang berikutnya adalah di sini foto kegiatan launching tim kreatif Metaverse. Jadi di SMP Negeri 5 Kota Bekasi ini kepala sekolah menggagas membentuk tim kreatif, di mana sekarang era Metaverse dan ini mengakomodir kemampuan-kemampuan siswa terkait dengan teknologi digital. Pembentukan ini, siswa-siswa ini dibebaskan untuk siapa saja yang memang berminat untuk masuk dalam tim kreatif yang tentunya ada seleksi di awal karena ini membutuhkan keterampilan yang program ini bertujuan untuk menciptakan atau mendidik, membuahkan, menelurkan siswa-siswa yang kreatif dalam bidang IT dan digital. Dan di sini tidak hanya dibentuk kemudian jadi pembantu dari membantu tim IT sekolah, tidak seperti itu, tapi dalam pembentukan tim kreatif ini siswa dididik dan dilatih. Kepala sekolah mengundang narasumber yang memang ahli dalam bidang IT dari berbagai kota. Saya lihat karena di sini saya juga mengikuti proses pelatihan ini. Terkadang saya masuk dalam Zoom dalam kelas untuk ikut berlatih, baik itu media pembelajaran ataupun media yang lain yang nantinya di-share atau dipublish di media sosial. Di sini banyak siswa-siswa yang sudah menjadi YouTuber dan menghasilkan uang. Sudah ada royalti ya mungkin atau apa istilahnya, tapi sudah ada yang menghasilkan pembayaran dari publish YouTube itu. Dan ini bukan hanya di YouTube tapi juga di media sosial lainnya. Dan kebetulan kalau saya lihat ini kepala sekolah SMP Negeri 5 Kota Bekasi juga sangat update, sangat milenial gitu ya, walaupun beliau lebih senior daripada saya, tapi terkait dengan IT, terkait dengan digitalisasi, beliau sangat antusias untuk belajar dan beberapa hasil karyanya, beliau juga YouTuber, juga sudah menghasilkan banyak uang dari hasil YouTube itu, dan yang di-share di situ sebagian besar adalah kegiatan-kegiatan atau inovasi-inovasi yang beliau lakukan. Dan ini menurut saya sangat luar biasa ya untuk saya sebagai pengawas pembina yang memiliki kepala sekolah dengan kompetensi
yang menurut saya sudah bagus, yang pada akhirnya beliau pun selalu mendiseminasikan kepada kepala sekolah yang lain. Artinya beliau juga mengadakan pelatihan sederhana ya terhadap beberapa kepala sekolah yang memang membutuhkan ilmunya. Ini yang membuat saya juga ikut bersemangat menjadi pengawas pembina beliau. Kemudian berikutnya lagi adalah kegiatan Diklat Agen Perubahan atau ROOTS. Di sini agen perubahan dalam program anti bullying atau anti perundungan. Di sini membentuk siswa untuk sosialisasi, untuk mengadakan pelatihan dan sebagainya, yang tentunya dengan bimbingan guru dan kepala sekolah beserta pengawasnya. Nah, di sini banyak kegiatan-kegiatan yang berupa yang dilaksanakan oleh tim agen perubahan ini, yang pada akhirnya menyelenggarakan ROOTS anti bullying, anti perundungan ini, yang tujuannya adalah meminimalisir adanya perundungan, meminimalisir adanya tawuran dan sebagainya. Ini mengelola emosi siswa dan sebagainya. Kemudian foto berikutnya adalah apresiasi kegiatan literasi. Ini untuk membudayakan membaca. Beliau sebagai kepala sekolah berinovasi atau mempunyai gagasan yang sangat bagus untuk budaya baca. Jadi tidak hanya mengadakan kegiatan membaca bersama di lapangan secara massal yang disebut dengan redaton gitu ya. Karena dulu kebetulan saya juga sebagai koordinator literasi di sekolah pada waktu saya masih jadi guru, sehingga agak paham tentang pelaksanaan pembiasaan literasi di sekolah. Nah, di sini saya melihat kepala sekolah SMP Negeri 5 Kota Bekasi menjalankan budaya membaca ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi memang program yang berkelanjutan. Saya melihat bahwa ada kegiatan membaca 10 menit sebelum belajar, itu membaca buku apa saja tentang pengetahuan. Namun di situ dibuat jurnal untuk mengontrol bagaimana siswa membaca, yang pada akhirnya di setiap Senin di upacara bendera itu selalu ada yang tampil untuk mempresentasikan, untuk share apa yang sudah didapat dari buku yang dibacanya. Dan ini beraneka ragam buku. Untuk pembacaan buku ini juga ada kontrol dari orang tua dan wali kelas. Jadi ada paraf. Buku yang akan dibaca ini harus diketahui oleh orang tua dan wali kelas. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Nah, makanya di SMP Negeri 5 ini untuk kegiatan literasi bukan hanya tanggung jawab oleh koordinator atau tim literasi, tapi juga berkoordinasi dengan pengampu mata pelajaran di jam pertama pada saat kegiatan literasi. Jadi jurnal itu yang paraf bukan wali kelas, tapi guru pengampu mata pelajaran pertama, sehingga akan terkontrol. Dalam jurnal itu isinya adalah bulan, tanggal, tahun membaca, judul buku, kemudian lembar halaman yang sudah dibaca, kemudian pembelajaran apa yang didapat, intisari dari hasil pembacaan itu apa. Kemudian nanti akan terus tiap hari sampai selesai buku, kemudian dipresentasikan. Dan siswa yang berhasil mempresentasikan mendapatkan penghargaan, baik berupa PIN maupun piagam penghargaan untuk sekian buku. Kepala sekolah menerbitkan sertifikat dan PIN gitu ya, memberikan PIN kepada literat-literat di SMP Negeri 5 Kota Bekasi. Baik, selanjutnya adalah tentang best practice yang dilakukan oleh kepala sekolah. Sebetulnya banyak praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh kepala SMP Negeri 5 Kota Bekasi. Nah, di sini praktik baik yang telah dilakukan oleh kepala SMP Negeri 5 Kota Bekasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap upaya membangun organisasi pembelajaran, di antaranya dengan mengoptimalkan komite pembelajar
dan komunitas praktisi yang telah dibentuk di sekolah ini sebagai sekolah penggerak, dan itu merupakan wadah bagi para guru untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka. Nah, di sini evaluasi pembelajaran bersama komunitas praktisi. Ini komunitas praktisi ini yang ada dalam foto adalah ketua-ketua MGMP sekolah. Jadi masing-masing mapel punya ketua MGMP di sekolah, dan ini berjalan dengan optimal di SMP Negeri 5 Kota Bekasi, karena beberapa kali kegiatan MGMP sekolah saya juga diundang untuk mengadakan pembinaan dan saling sharing kendala-kendala dan solusi-solusi yang bisa dipecahkan secara bersama-sama. Kemudian pemberdayaan tim kreatif siswa yang tadi tim Metaverse ini pada kegiatan MPLS. Jadi video-video, tayangan-tayangan yang disajikan dalam MPLS ini pada saat penerimaan mahasiswa baru ini dibuat oleh tim kreatif siswa. Dan ini banyak produk ya yang sudah dihasilkan oleh para siswa ini. Dan ini saya membuat video juga salah satu hasil dari pelatihan yang saya ikut bersama siswa-siswi SMP 5 tim kreatif ini. Saya beberapa kali ikut dan saya belajar banyak dengan anak-anak, dengan para peserta didik. Dan ini tentunya di dalamnya ketika ada pelatihan ada guru, ada kepala sekolah gitu ya, dan pengawasnya juga dihadirkan selama waktu bisa dan waktu bersahabat untuk saya ikut bergabung. Kemudian kepala sekolah ini juga beberapa kali sering menjadi narasumber sebagai bentuk diseminasi ilmu pengetahuan, diseminasi wawasan yang beliau punya, diseminasi kompetensi yang beliau punya. Foto yang saya tampilkan adalah yang minggu lalu sebagai narasumber diseminasi dalam kegiatan MGMP Kota Bekasi, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Beliau background-nya adalah matematika, sehingga beliau menjadi narasumber di mata pelajaran matematika, dan yang kemarin beliau tayangkan atau presentasikan atau diseminasikan kepada guru-guru adalah tentang media pembelajaran, implementasi bagaimana pemecahan materi-materi pembelajaran matematika, dan pesertanya menghasilkan beberapa video juga yang beliau laporan kepada saya. Bu Sri ini cukup koordinatif dan inspiratif buat saya, karena beberapa kali mencetuskan ide-ide yang brilian menurut saya ya untuk lingkungan Kota Bekasi, untuk level Kota Bekasi. Beliau cukup rajin ya, continue gitu ya untuk berkomunikasi dengan saya, dan setiap program yang dilaksanakan selalu melaporkan kepada saya. Jadi progres-progres yang ada di SMP Negeri 5 Kota Bekasi saya lumayan mengikuti, karena beliau juga selalu berkoordinasi dengan saya. Jadi sampai ke hal-hal kecil pun beliau diskusi dengan saya, walaupun beliau secara ilmu, secara wawasan mungkin lebih mumpuni daripada saya, tapi beliau mungkin menghargai saya sebagai pengawas pembina, dan saya merasa diorangkan gitu ya, dipengawaskan, artinya saya dianggap pengawas tuh di situ. Nah, artinya kan di sini secara etika beliau pun mumpuni dalam menyikapi hal tersebut. Karena mungkin ada beberapa kepala sekolah yang tidak membutuhkan pengawas pembina. Aduh, sedih. Baik, nah di sini ada video kegiatan. Ini video-video yang nanti saya tayangkan ini juga merupakan hasil kreativitas dari kepala sekolah. Jadi beliau jarang mendelegasikan kepada tim di sekolah. Selama beliau ada waktu, selama beliau bisa menghandle, beliau menghandle sendiri, termasuk supervisi kelas, jarang melakukan delegasi kepada tim penilai gitu ya, karena dari sisi waktu dan sebagainya mungkin beliau bisa, jadi beliau pun bisa merekap, bisa merecord gitu ya, bagaimana track record dari
para guru di SMP Negeri 5 Kota Bekasi. Baik, mungkin informasi tambahan juga bahwa di SMP Negeri 5 Kota Bekasi ini juga sudah menghasilkan beberapa buku kolaborasi, ada buku antologi, ada buku dari masing-masing guru juga kepala sekolah, walaupun mungkin belum disebarluaskan atau dipublish secara umum, tapi hanya di kalangan Kota Bekasi itu sudah banyak hasil karya berupa buku-buku, hasil karya baik itu sastra maupun karya ilmiah gitu ya, buku-buku ilmiah. Nah ini menurut saya merupakan sebuah perkembangan dalam membangun organisasi pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah yang visioner tentunya. Baik, Prof. Bejo, untuk Pak Fahrudin dan Pak Dr. Suryadi, saya mencoba hasil karya artikel ilmiah ini untuk Turnitin. Nah hasilnya untuk tingkat plagiasi itu 12%. Mudah-mudahan ini satu indikasi bahwa artikel ini bisa ditindaklanjuti, menunggu masukan mungkin dari sisi konten atau isi atau materi yang ada di dalamnya, mungkin masih perlu banyak pembenahan, banyak revisi. Mohon masukannya untuk segera untuk bisa ditindaklanjuti. Mudah-mudahan bisa menjadi jurnal yang bisa dipublish dan masuk ke jurnal bereputasi, mudah-mudahan. Tapi kalaupun belum, berarti saya harus belajar lebih banyak lagi bagaimana menulis artikel ilmiah yang memang bisa dipublish. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan ada ilmu di dalamnya yang bisa dipetik untuk kita semua, untuk diimplementasikan di satuan pendidikan, terutama ini yang kepala sekolah dan saya sebagai pengawas. Mohon maaf apabila selama presentasi banyak hal yang kurang berkenan, baik sikap saya maupun tutur kata saya. Mohon dimaafkan, dan sekali lagi mohon maaf, presentasi kali ini berupa video yang sekaligus ini bentuk belajar saya membuat video juga untuk tidak mungkin hal-hal kecil yang mungkin bisa saya lakukan sendiri dengan belajar. Tentunya dari kesalahan-kesalahan yang ada kita belajar untuk menjadi lebih baik. Itu saja, terima kasih. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.